Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 9 MTS Al-Amin Banturung yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online, pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana materi kita pada hari ini adalah melanjutkan materi sebelumnya berkenaan dengan mat. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan yakni pada mat tamkin dan juga mat farqi. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan ketentuan hukum bacaan mat tamkin dan mat farqi. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan hukum bacaan mat tamkin dan mat farqi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita akan masuk pada materi kita. Nah, materi kita di sini yang pertama dulu adalah mat tamkin. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar istilah mat tamkin, tapi alangkah lebih bagusnya kita kembali mengulang pemahaman kita tentang mat tamkin. Nah, di sini ada pengertian mat tamkin. Pengertian mat tamkin adalah, nah, di sini pengertiannya dan juga ada contohnya ya. Pengertiannya secara bahasa, tamkin artinya mungkin. Secara istilah, mat tamkin yakni apabila huruf ya bertasydid jatuh setelah atau sesudah kasrah atau ya kasrah yang bertasydid dan bertemu dengan ya sukun. Cara membacanya panjangnya adalah satu alif atau dua harakat. Atau dua harakat sama dengan satu alif. Nah, jadi kita harus mengetahui seperti itu ya. Karena terkadang juga ada soal-soal yang demikian. Panjang bacaan mat tamkin, titik alif ya, atau titik harakat. Jadi satu alif sama dengan dua harakat, sebaliknya dua harakat sama dengan satu alif. Baik anak-anakku sekalian, kita akan menuju pada contoh ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya bertasydid. Ya bertasydid kemudian diikuti dengan baris kasrah ya. Di hadapannya ya, dia berhadapan pada huruf ya sukun atau yang disebut dengan ya mati. Contohnya adalah di sini bacanya ainina. Ainina ya, panjang dua harakat. Jangan terlalu panjang terlena, misalnya ainina itu ya. Tapi harusnya hanya dua harakat ya. Ainina. Jadi cara membacanya demikian dan tidak boleh diwakafkan ya. Enggak boleh ainin. Karena kalau itu nanti akan berubah kepada hukum mat arid lis sukun. Nah, kemudian contoh yang kedua yakni ya bertasydid bertemu dengan ya sukun ya. Huyyitum. Huyyitum. Bisa dihitung ya dari dua gini ya. Nah, huyyitum. Jadi jangan terlalu panjang. Nah, kemudian pada contoh yang ketiga, ummiyina. Ummiyina. Kalian boleh sambil diikuti ya, ketika Bapak membacakan supaya bisa memahami. Nah, anakku, ini adalah merupakan contoh daripada mat tamkin ya. Nah, ini contoh daripada mat tamkin. Kemudian adalah mengenai mat farqi ya. Nah, jadi mat farqi. Nah,
di sini kita bisa melihat pengertian daripada mad farqi. Mad farqi secara bahasa, farqi berarti pembeda. Maksudnya, mad ini dibaca panjang dengan tujuan membedakan antara kalimat tanya dan bukan tanya atau kalimat istifham. Ya. Cara membaca mad farqi dipanjangkan 3 alif atau 6 harakat. Dalam Al-Quran, mad farqi terdapat pada 4 tempat. Nah, sekarang kita akan kembali pada contohnya. Nah, contoh di sini yaitu Quran surah Al-An'am ayat 143 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Bisa kalian lihat di sini pada mad farqinya. Nah, ini kan ada hamzah ya. Ada hamzah. Hamzah ini sebenarnya adalah double hamzah atau 2. Jadi kalau kita baca a'adzakaraini ya. A'adzakaraini. Tapi untuk menghilangkan daripada kalimat yang bukan tanya, maka hamzahnya diambil 1 ya, dibuang 1 hamzah. Contoh di sini panjangnya 6 harakat ya. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Jadi 6 harakat dipanjangkan. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita hanya memotong pada bacaan yang mengandung di sini adalah mad farqi. Nah, ini bacaannya yang mengandung daripada mad farqi. Panjangnya kalian bisa menghitung dengan jari saja ya, tidak usah terlalu panjang dan jangan terlena dengan panjang bacaan di sini. Baik, contoh yang kedua adalah pada Quran surah An-Naml ya, ayat 59. Nah, kalian bisa lihat Quran surah An-Naml di sini ya. Nah, An-Naml di sini ayat 59. Di mana? Yaitu pada di sini. Pada kata Allah. Ini sama kasusnya sama seperti yang di atas tadi ya. Yakni di sini ada double hamzah. Jadi Allah dibacanya demikian gitu ya. Tapi karena di sini dia termasuk mad farqi, maka harus untuk membedakan kalimat tanya dan bukan tanya, maka dibuanglah salah satunya. Di sini kita lihat bacanya Allahu khairun amma yushrikun. Atau kalau kita baca dari awal, Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amma yushrikun. Nah, jadi pada bacaan yang di sini ya. Nah, fokus kita adalah pada bacaan mad farqinya. Jadi demikian. Kita menghitung yakni dari Allahu khairun gitu ya. Jadi memanjangkannya sepanjang 6 harakat atau disebut dengan 3 alif. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin dari beberapa contoh yang Bapak sajikan pada kesempatan ini, kalian bisa memahami ya tentang mad tamkin dan juga mad farqi. Karena penting sekali dalam kita membaca Al-Quran untuk memahami daripada bacaan-bacaan mad. Nah, anak-anakku sekalian,
motivasi untuk kalian semua adalah seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an." Terangilah rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, maka rumah kita akan senantiasa diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan kaidah daripada hukum tajwid, baik itu yang berkenaan dengan hal nun sukun atau tanwin mim sukun dan lain sebagainya, berkenaan juga dengan mad ataupun wakaf-wakafnya. Yang penting adalah ayo kita senantiasa untuk selalu mau membaca Al-Qur'an walaupun hanya satu ayat. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.